Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita bertemu lagi dengan kajian fikih mar'ah atau fikih wanita, yang dalam kesempatan ini kita akan membahas apakah boleh seorang anak yang belum melaksanakan ibadah haji itu mendahulukan orang tuanya atau ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Haji itu adalah salah satu ibadah yang fardhu ain yang Allah wajibkan bagi seorang muslim yang sudah mukallaf, sehat dan merdeka. Hari ini berdasarkan hadis firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kamu sekalian, maka kerjakanlah. Nah, dewasa ini ada beberapa orang yang sebenarnya dia mampu atau memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah haji ini, namun kemudian dia lebih mendahulukan orang tuanya atau keluarganya, khususnya ibunya, untuk melaksanakan ibadah haji sebelum dirinya, padahal dirinya sendiri belum berhaji. Nah, apakah boleh seorang anak lebih mengutamakan ibunya untuk berhaji terlebih dahulu, jadi dia memberangkatkan ibunya sementara dia sendiri belum melaksanakan ibadah haji tersebut? Hal ini menurut beberapa ulama ini bertentangan dengan dua hal penting dalam kaidah hukum fikih. Yang pertama, Syekh Sulaiman Umar bin Jamal, pengarang Hasyiah Al-Jamal, menjelaskan pendapat imam dari madhab fikih tentang hukum penyelenggaraan haji bagi orang yang sudah memenuhi syarat, juga tentang hukum orang yang sengaja menunda pelaksanaan ibadah haji padahal dia mampu. Beliau berkata, wa qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wal Muzani yajibu 'alal fawr summa 'indana idza akhara famata tabayyana annahu mata 'asiyan 'ala sahih li tafritihi. Dari Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan Imam Muzani berkata, jika haji wajib dilakukan dengan segera. Kemudian menurut pendapat Syafi'i, jika seseorang menunaikan ibadah haji, pendapat yang asah, ia meninggal dalam keadaan maksiat karena kelalaiannya tersebut. Nah, perkataan ini memberikan pengertian bahwa seorang muslim yang telah memenuhi persyaratan dan mempunyai kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib untuk melaksanakannya dengan segera. Dan jika sampai penundaan itu dia meninggal dunia, maka dia meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak yang mendahulukan orang tuanya untuk berangkat haji, apakah juga masuk dalam kategori menunda dan berlaku status maksiat ini kepadanya? Kemudian yang kedua, anak yang mendahulukan orang tua untuk berangkat haji ini tidak sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi
al-itharu bil qurbi makruhun. Jadi mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu hukumnya makruh. Nah, berdasarkan kaidah ini, maka hukum mendahulukan ibadah untuk orang lain atau siapa saja, kalau dalam hal ini misalnya orang tua atau ibu, maka itu termasuk hukumnya makruh. Namun dalam pembahasan fikih madhab Syafi'i, orang yang mempunyai kemampuan fisik dan finansial yang berkewajiban melaksanakan ibadah haji, dia tidak diharuskan untuk melaksanakan ibadah haji itu secepatnya. Dia boleh menunda di tahun-tahun yang akan datang dengan syarat bahwasanya dia mempunyai tekad yang kuat untuk melaksanakannya dan tidak ada dugaan kegagalan bahwa dia akan melaksanakannya pada tahun-tahun berikutnya, seperti misalnya dia akan lumpuh atau dia akan bangkrut. Nah, karena itu dalam konteks ini boleh-boleh saja seorang anak untuk mendahulukan orang tuanya melaksanakan ibadah haji. Karena dalam fikih Syafi'i dikatakan bahwasanya haji dan umroh itu kewajibannya bisa ditunda dengan syarat tadi ada tekad yang kuat untuk mengerjakannya. Kemudian dia tidak akan sempit atau kekhawatiran akan adanya kelumpuhan dan hilangnya hartanya. Nah, namun bila melihat pertimbangan keutamaan, maka yang lebih baik itu adalah dia mengutamakan dirinya sendiri sebelum mengutamakan orang lain. Karena berdasarkan kaidah fikih tadi menyebutkan al-isaru fil qurbi makruhun wa bi ghairiha mahbubun. Nah, mendahulukan orang lain dalam ibadah adalah makruh dan dalam urusan lain disunnahkan. Kaidah ini berlaku di sini karena ibadah haji itu adalah termasuk ibadah yang makruh kita kalau mendahulukan orang lain. Sementara kalau tidak bersifat ibadah, maka kita disukai jika mendahulukan orang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, Imam Izzuddin bin Abdus Salam mengatakan bahwa kalau kita mendahulukan orang lain ketika melaksanakan ibadah, maka kita akan kehilangan esensi atau tujuan dari ibadah. Karena tujuan dari ibadah itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita mendahulukan orang lain, maka berarti kita kehilangan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas lagi permasalahan ini dengan lebih dalam setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah membicarakan tentang pendapat ulama tentang apakah seorang anak boleh mendahulukan orang tuanya atau ibunya dalam pelaksanaan ibadah haji sementara dia sendiri belum berhaji. Nah, menurut perkataan ulama tadi, mereka mengatakan bahwasanya makruh bagi seorang anak untuk mendahulukan ibunya. Jadi walaupun hukumnya boleh, tetapi makruh untuk dilaksanakan. Begitu juga pendapat Syekh Ibnu Qudamah yang menjelaskan bahwasanya wa man farata fihi hatta tufiya ukhrija anhu min jami'i malihi hajjatun wa umratun. Nah, berkata Syekh Ibnu Qudamah mengatakan barang siapa yang teledor di dalam haji sampai wafat, maka diwajib dikeluarkan dari seluruh hartanya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh atas nama dirinya. Jadi Imam Ibnu Qudamah juga mengatakan bahwasanya lebih berhak mengadakan haji itu adalah diri sendiri. Kemudian wa jumlatu dzalika anna man wajaba alaihi al-hajj wa amkanahu fi'luhu wajaba alaihi 'alal fawr wa lam yajuz lahu ta'khiruhu
Bihada qala Abu Hanifah wa Malik wa qala Syafi'i yajibul hajju wujuban muwassa'an walahu ta'khiruhu. Nah, jadi penjelasan ini menurut beliau bahwasanya haji itu wajib dilaksanakan secepatnya. Namun menurut Imam Syafi'i boleh dilaksanakan ditunda-tunda, namun keutamaannya tadi adalah lebih utama jika dia mendahulukan dirinya sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau misalnya tetap dilakukan, apakah hal tersebut boleh dan hajinya tetap sah? Hal ini dijawab oleh Lajnah Daimah yang mengatakan bahwasanya hajinya tetap sah dilaksanakan untuk orang tuanya. Walaupun tadi kita mendapati pendapat ulama bahwa hukumnya boleh tetapi makruh. Kemudian bagaimana hukum menghajikan orang tuanya kalau sudah wafat? Kalau tadi kan masih hidup, kemudian didahulukan untuk melaksanakan orang tua atau ibu. Nah, sekarang kalau sudah meninggal dunia, apakah boleh kita melaksanakan haji untuk orang tua atau ibu kita yang sudah meninggal dunia? Menurut madhab Syafi'i, ini termasuk permasalahan yang ulama beda pendapat, dan mereka mengatakan bahwasanya orang yang menggantikan badal haji atau menggantikan orang lain haji termasuk orang tua atau ibu ini, itu disyaratkan untuk dirinya telah haji terlebih dahulu. Kalau dia belum berhaji, maka tidak cukup atau tidak boleh menggantikan haji orang lain. Hal ini berdasarkan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaika an syubrumah. Qala man syubrumah? Qala akhun au qaribun li. Qala hajjasta an nafsika? Qala la. Qala hujja an nafsik thumma hujja an syubrumah. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki membaca talbiyah labbaika dari syubrumah. Beliau pun merespon dan bertanya, siapa syubrumah? Laki-laki itu menjawab, saudara atau kerabatku. Nabi bertanya lagi, apakah kamu sudah haji untuk dirimu sendiri? Orang itu menjawab, belum. Maka Nabi pun bersabda, berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian baru berhaji untuk syubrumah. Nah, dari hadis ini, ulama-ulama madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang belum berhaji itu tidak boleh untuk menggantikan orang lain berhaji. Kalau misalnya dia tetap melaksanakan haji untuk orang lain tersebut, maka haji itu otomatis akan berubah untuk dirinya sendiri. Jadi bukan untuk orang yang digantikannya, misalnya ibu yang mau digantikannya tadi. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwasanya haji untuk orang lain itu boleh dilaksanakan bagi orang yang belum pernah berhaji. Ini adalah pendapat dari ulama-ulama yang bermadhab Hanafi. Mereka mengatakan orang yang belum berhaji itu boleh dan dianggap cukup untuk menggantikan atau membadalkan haji orang lain yang berhalangan, baik itu orang tua, ibu, atau yang lain. Ulama-ulama madhab Hanafi ini berpedoman pada keumuman sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kanal fadlu bin Abbasin radhifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atun min khath'ama faja'ala al-fadlu yanduru ilaiha wa tanzuru ilaihi wa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifa wajhal fadli ila syaqqil akhar faqalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi bil haji adrakat abi syaihan
kabiran la yasbutu ala rahilah apa hajju anhu qala na'am wa dzalika bi hajjatil wada. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Al-Fadl bin Abbas menjadi pengawal Rasulullah SAW. Lalu datang seorang perempuan dari Khas'am, salah satu kabilah di Yaman. Sontak Al-Fadlu memandang perempuan itu dan perempuan itu pun memandangnya. Seketika itu pula Rasulullah SAW memalingkan wajah Al-Fadl dari sisi lain agar tidak melihatnya. Lalu perempuan itu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh kewajiban haji dari Allah kepada hamba-hambanya telah menjadi kewajiban bagi ayahku yang saat ini dalam keadaan tua renta dan tidak mampu berkendara. Apakah aku boleh berhaji sebagai gantinya?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya." Nah, peristiwa ini terjadi pada haji wada. Menurut madhab Hanafi, hadis ini menjadi dasar atau menjadi pedoman bagi orang yang belum berhaji dan akan menghajikan orang lain. Dalam hadis ini, Nabi menjelaskan dengan gamblang bahwasanya boleh bagi mereka untuk menggantikan haji orang lain. Nah, muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas lagi bagaimana jika orang tua atau ibu itu minta ditemani untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Hal ini akan kita bicarakan setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah membahas apakah seorang anak boleh mendahulukan ibunya untuk berhaji, atau apabila orang tuanya sudah meninggal, apakah dia boleh untuk melaksanakan haji dari ibunya sementara dia belum berhaji, beserta pendapat-pendapat ulama. Sekarang bagaimana jika ibunya masih hidup, masih ada, kemudian minta ditemani untuk melaksanakan ibadah haji? Hal ini menjadi pembicaraan ulama terkait tentang wajibnya ada mahram bagi perempuan ketika akan melaksanakan ibadah haji. Diriwayatkan bahwasanya dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Al-Baihaqi, Sayyidina Umar bin Khattab diceritakan pernah memberikan izin kepada istri-istri Rasulullah SAW untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian Khalifah Umar lalu mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf untuk mengawal mereka. Nah, kemudian Utsman mengumumkan kepada orang-orang agar tidak ada satupun yang mendekati istri-istri Rasulullah dan memandang mereka kecuali hanya sepintas lalu. Mereka berada di dalam sekedup di atas unta. Selanjutnya Utsman menurunkan mereka di atas lorong bukit. Lalu Utsman bersama Abdurrahman bin Auf turun di belakang unta dan tidak ada seorang pun yang naik ke atas bukit untuk menemui mereka. Nah, berdasarkan hadis ini, maka ulama-ulama menetapkan bahwasanya perempuan itu harus memiliki mahram ketika menjalankan ibadah haji. Namun ada beberapa pendapat ulama yang mewarnai kebolehan atau kewajiban adanya mahram ini. Pendapat yang pertama itu diwakili oleh ulama-ulama bermadhab Maliki, yang mereka mengatakan bahwasanya kalau seorang wanita itu ketika melaksanakan ibadah haji mutlak harus ditemani oleh mahramnya. Yang disebut mahram ini bisa suami, anak, atau saudara yang terdekat dengannya, atau perempuan yang bisa dipercaya untuk menemani perjalanan tersebut. Kemudian madhab kedua adalah madhab Hanafi, yang mereka mengatakan bahwasanya wanita diperbolehkan untuk melakukan ibadah haji sendirian, namun harus ada beberapa syarat
yang dipenuhi jika jarak yang ditempuh untuk melaksanakan ibadah haji itu dekat. Tetapi kalau jauh maka tetap untuk didampingi oleh mahram. Kemudian pendapat ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwasanya boleh seorang wanita itu untuk melakukan ibadah haji meskipun tanpa ditemani oleh mahramnya, tetapi dengan syarat bahwa kondisi perjalanan tersebut aman dan perempuan tersebut bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian pendapat yang berikutnya adalah dari madhab Hambali, yang mereka mengatakan dengan tegas bahwasanya melarang seorang perempuan untuk melaksanakan ibadah haji kalau tidak ditemani oleh mahramnya. Nah, maka tidak adanya mahram ini menjadi syarat apakah perempuan itu mampu atau tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian jika seandainya ada seorang ibu kemudian ada mahramnya, tapi dia minta ditemani gitu, misalnya kepada anaknya untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau anak tersebut tidak bersedia, apakah boleh dipaksa atau tidak untuk menjadi mahram? Hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya seorang anak itu wajib untuk menemani ibunya menjadi mahram dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya karena pelaksanaan ibadah haji itu merupakan ibadah yang berat, lama, memakan biaya yang besar, maka seorang anak boleh untuk menolak menjadi mahram ketika orang tuanya melaksanakan ibadah haji. Maka dengan demikian, kalau tidak ada mahram, maka berarti orang tuanya tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Namun dalam hal ini, alangkah lebih baiknya kalau kita mendengar atau menyimak suatu kisah dari seorang yang sangat dimuliakan Allah, yaitu seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang pemuda yatim yang karena ayahnya sudah lama meninggal dunia, mereka hidup dalam keadaan miskin. Uwais ini tinggal di Yaman dan tinggal hanya berdua dengan ibunya yang sudah tua renta, lumpuh dan buta. Kemudian Uwais Al-Qarni itu terkenal merupakan seorang pemuda yang taat beribadah dan juga taat kepada ibunya. Apa saja yang diminta oleh ibunya, dia pasti akan melaksanakannya. Termasuk pada suatu saat ibunya meminta untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika ibunya meminta ini, Uwais Al-Qarni ini menjadi kalut karena untuk melakukan ibadah haji itu memerlukan perbekalan yang banyak dan juga memerlukan kendaraan. Sementara mereka tidak mempunyai kemampuan untuk hal tersebut. Namun karena baktinya kepada ibunya, Uwais Al-Qarni tidak ingin mengecewakan ibunya. Kemudian dia mencari cara bagaimana agar keinginan ibunya untuk melaksanakan ibadah haji ini terpenuhi. Lalu kemudian dia mempunyai suatu ide yang pada saat itu mungkin bisa dianggap aneh. Dia membuat suatu kandang untuk hewan di atas bukit, kemudian dia menaruh satu ekor anak lembu yang dia miliki di atas bukit tersebut di dalam kandang itu. Kemudian untuk memberi makan lembu tersebut, dia memanggul lembu tersebut dari atas bukit, kemudian turun ke padang rumput. Kemudian kalau sudah, lalu dia balik lagi, dipanggul lagi, lembunya dibawa ke atas bukit. Nah, hal itu dilakukan terus-menerus selama 8 bulan sampai saat musim haji tiba dan lembu tersebut sudah mempunyai bobot seberat 100 kilo.
apa tujuan dari Uwais Al-Qarni melakukan hal tersebut? Ternyata dia memanggul lembu itu supaya bisa memanggul ibunya dari Yaman sampai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi mereka berjalan berdua melewati padang pasir, melewati gunung, melewati lembah untuk sampai melaksanakan ibadah haji. Dan Uwais Al-Qarni tetap memangku atau menggendong ibunya ketika tawaf di Ka'bah. Dan ketika sudah selesai tawaf, Uwais Al-Qarni berdoa, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ibunya. Kemudian ibunya menjawab, kenapa tidak berdoa untuknya? Dia mengatakan bahwasanya kalau Allah mengampuni dosa ibunya, maka dia akan masuk ke dalam surga karena keridhaan ibunya tersebut. Nah, muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kisah dari Uwais Al-Qarni ini dapat kita jadikan sebagai patokan salah satu cara bakti kita kepada orang tua kita, terutama ibu, ketika dalam pelaksanaan ibadah haji. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat dan bisa jadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.